Assalamualaikum precious people. Saya Sabia Raisa dari kelas 4C, di mana saat ini saya akan ngebahas perbandingan sosial dan politik di negara China and Inggris. Tentunya kita sudah tahu ya, kekuatan sistem politik dalam suatu negara itu kita bisa ngelihat sendiri dari berdasarkan potensi yang mereka negara miliki. Kekuatan sistem politik yang timbul dari internal negara akan ngebentengin nih secara kuat dalam menghadapi ancaman yang ada di dalam dan luar negara. Oleh sebab itu, kita tuh ngebutuhin suatu kekuatan sistem politik yang mampu mempertahankannya dirinya itu dari tekanan sistem politik yang terus menerus berjalan dari periode satu ke periode lainnya. Dalam bagian contoh nih mengenai perbandingan sistem politik yang ada di negara-negara dunia, kita akan ngebandingin dari negara China and Inggris. Perbandingan yang sebetulnya banyak kita temuin dari negara-negara lainnya dalam secara teknis, sistem politiknya secara teknis dan substansial dari sistem politik di mana mereka itu menerapkan. Bagaimana perkembangan sistem politik dari negara Inggris dan China ini dalam membangun kekuatan yang besar sehingga mampu mempengaruhi setiap negara-negara dari benuanya gitu. Dari semua benua di seluruh Indonesia, di seluruh dunia ini. Kita bisa ya ngelihat kekuatan bagaimana si Inggris itu mempengaruhi negara lain dan berkembangnya dari sistem politik dan pemerintahan yang kuat didorong oleh kebudayaan, juga sosial juga dapat diperkuat oleh itu, dan sejarah pun ya tentu saja menjadi sebuah perbandingan bagaimana sistem politik itu dapat diterapkan dari negara Inggris dan China dalam menjalankan roda pemerintahan dan negara dalam upaya mempertahankan dinamika politik dan kepentingan negara dengan perbandingan diterapkan oleh negara lain. Begitu tujuannya untuk dibikin video ini. Nah, seperti yang kita tahu juga, negara Inggris dan negara China itu adalah negara yang sangat-sangat kuat ya, negara terkuat gitu dalam penjajahan. Kita bisa lihat juga latar belakangnya bagaimana mereka menjajah benua-benua yang ada di dunia untuk membentuk dan memperkuat sistem politiknya tersebut dan menyebarkan semua budaya dan sosialnya. Nah, seperti kita tahu juga, negara China dan Inggris sampai sekarang juga hampir bisa menguasai dunia dalam sistem ekonomi, sistem perpolitikan, sistem sosial dan kebudayaan yang kita lihat. Jika kita lihat negara Inggris masih memiliki sistem politik yang monarki dan sistem pembentukan kekerajaan, dan sampai saat ini Inggris masih salah satu menjadi kerajaan terkuat. Nah, terus ada lagi China ini juga mewariskan bagaimana sistem politiknya yang berkaitan dengan komunisme. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang sistem perpolitikannya, sistem sosialnya, kita akan ngebahas sejarahnya terlebih dahulu dari kedua negara ini. China dan Inggris memiliki latar belakang yang sama. Mereka adalah negara yang menjajah wilayah-wilayah lain juga. Tetapi sebelum itu, negara China dan negara Inggris ini masih dijajah oleh negara lainnya atau bangsa-bangsa lainnya sebelum menjadi negara seperti saat ini. Pada saat itu kita mulai dari Inggris. Negara Inggris juga dijajah oleh bangsa Romawi, bangsa Norma, dan Belanda, yaitu ada tokohnya namanya William Orange pada saat itu. Bangsa Romawi ini menjajah dengan memberikan perlindungan militer dan membangun infrastruktur yang ada di wilayah negara Inggris ini gitu. Kalau bangsa Norma pada beberapa abad berikutnya ada bangsa Norma yang menjajah wilayah Inggris, yang bagaimana mereka itu memberikan sikap agresif yang membuat bangsa Inggris ini keluar dari wilayahnya pada saat itu. Dan negara Belanda atau wilayah Belanda pada saat itu ya, yang dibawa oleh William Orange, ngebawa Inggris itu bakal mendapatkan toleransi dan keterbukaan yang menjadi sumber kekuatan dari sistem perpolitikan dan kekayaan Belanda tersebut gitu. William Orange atau William III pada saat itu mengeluarkan
kebijakan dan dokumen yang terkait kontribusi di mana negara Inggris ini dijajah oleh negara Belanda atau wilayah Belanda. Ada 3 kebijakannya, yaitu Bill of Rights, Act of Toleration, and Habeas Corpus Act. Yang dimana Bill of Rights ini adalah deklarasi hak yang dimana pada tahun 1689 ini pada William III atau William Orange mengeluarkan dokumen yang menetapkan hak-hak dasar pada warga Inggris dan membatasi kekuasaan monarki pada saat itu. Deklarasi ini juga menjamin kebebasan Inggris dan membatasi kekuasaan monarki, yang dimana kebebasan beragama bagi semua orang warga Inggris, termasuk orang-orang non-Kristen, serta menegaskan hak-hak bagi semua warga Inggris yang hukuman berbicara tentang parlemen, hak untuk meminta perbantuan hukum dan larangan hukuman yang tidak manusiawi pada saat itu. Yang kedua ada Act of Toleration, di mana tahun 1689 juga William Orange juga mendukung pengesahan ini yang memberikan toleransi terhadap agama yang bukan agama resmi dari Inggris tersendiri, yaitu Protestan. Undang-undang ini juga memberikan perlindungan hukum bagi orang-orang non-Kristen seperti Katolik, non-konformis untuk beribadah secara bebas, jangan takut dipersekusi, di mana mereka itu bukan agama resmi. Sekarang negara Cina juga yang bertransformasi dari kerajaan menjadi negara republik pada saat itu juga didorong oleh Partai Nasional Tiongkok yang menjadi partai pertama kali di Tiongkok atau Cina sendiri yang berlandaskan ideologi komunis. Bagaimana Partai Nasional Tiongkok itu menjadi pada tahun 1911 telah terjadi pemberontakan karena adanya pendeklarasian dinasti Qing pada saat itu. Dan 1 tahun kemudian, tepatnya pada 1 Januari 1912, Sun Song-han menjadi presiden pertama dan dinasti Qing pun runtuh pada saat itu, yang digantikan menjadi Republik Tiongkok. Pada saat itu juga internal dari Tiongkok sendiri atau Cina sendiri, kerajaannya sendiri itu memberontak terang-terangan bagaimana melihat warga-warganya itu tidak setara atau bagaimana warga-warganya itu tidak bisa berkontribusi gitu ya. Jadi mereka memilih untuk bertransformasi dari monarki menjadi negara republik gitu, dari kerajaan menjadi Tiongkok negara republik berkat Partai Nasional Tiongkok yang berlandaskan komunis tersebut. Berikutnya ada sistem pemerintahan negara Inggris. Kedua negara ini juga memiliki sistem pemerintahan ya, sebelum dan sesudah menjadi negara pastinya. Negara Inggris adalah negara monarki konstitusional yang merupakan bagian dari Britania Raya yang meliputi wilayah England, Scotland, Wales, and Northern Ireland. Di mana negara Inggris itu sangat luas ya, ternyata ada negara di dalam negara lain. Dengan menganut sistem monarki ini konstitusional yang merupakan suatu sistem tata kelola negara atau tata kelola pemerintahan dengan raja atau ratu diakui sebagai kepala negara yang dibatasi oleh perundang-undangan atau konstitusinya. Raja atau ratu dilambangkan sebagai simbolis dari kepala negara yang dimana bersifat turun-temurun, anaknya, cucunya, seperti itu. Sedangkan kepala pemerintahannya dijalankan oleh Perdana Menteri yang secara langsung dipilih oleh rakyat. Raja yang berkuasa pada saat ini adalah Charles III, yang dimana naik tahta setelah kematian ibunya yaitu Ratu Elizabeth II pada tanggal 8 September 2022. Adapun sistem monarki konstitusional ini menggunakan konsep trias politika dalam politik sistem pemerintahannya, yaitu eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Untuk melihat bagaimana Perdana Menteri sebagai pemegang kekuasaan eksekutif, di mana si Perdana Menteri ini atau PM ini dipilih langsung dari suara mayoritas anggota yang ada di parlemen, biasanya sebagai pemimpin partai besar di parlemen gitu. Kayak misalkan kalau di kita adanya ketua DPR dimenangkan oleh PDI gitu kan, nanti PDI itu menjadi ketua DPR, atau di sini juga jadi
Perdana Menterinya. Nah, dibantu oleh menteri dari kabinetnya secara resmi oleh Ratu untuk menjalankan pemerintahan Baginda atau menjalankan perintah dari ratu tersebut, kayak Her Majesty Government. Peran dari Perdana Menteri ini juga melakukan hubungan antara monarki dari seluruh pemerintahan secara menyeluruh, menunjuk kabinet untuk menjadi menteri, merancangkan suatu kebijakan dan penentuan kebijakan. Nah, yang selanjutnya ada dari sistem parlemen dalam kekuasaan legislatifnya itu bagaimana sih di Inggris. Inggris itu merupakan negara juga pencetus dalam parlemen di dunia yang mendapatkan julukan The Mother of Parliament. Sistem parlemen menjadi tombak kedaulatan rakyat sehingga rakyat juga memilih parlemen tersebut oleh rakyat dan dipilih oleh umum gitu ya, seperti ada sistem demokrasinya agar masyarakat juga dapat memilih bagaimana cara pemerintahan Inggris ini berjalan. Fungsi utama yang untuk menjalani parlemen sendiri itu terdiri dari 3: menguji rancangan undangan, memberikan saran dan kritik mengenai kebijakan pemerintah dan administrasi yang ada, serta membahas isu-isu aktual pada saat itu. Parlemen di Inggris juga menjadi 2 kamar, ada disebut bicameral, dan bicameral terdiri dari House of Commons yaitu Dewan Rakyat, dan House of Lords, Dewan Bangsa dari Britania Raya tersendiri. Nah, selanjutnya Dewan Lembaga Yudikatif ini juga bekerja sebagai apa sih di negara Inggris ini? Komisi Yudisial di negara Inggris tersebut juga dengan Dewan Penasehat yang bertugas sebagai pengadilan tingkat akhir di Inggris gitu, untuk memutus suatu permasalahan yang ada di luar kekuasaan dari Perdana Menteri tersebut dan parlemen. Jadi yudikatif sebagai trias politika, juga sebagai check and balance ya, bagaimana yudikatif mengawasi atau bertugas sebagai pengadilan dari kekuasaan yang di luar dari kuasa dari Perdana Menteri dan parlemen. Untuk sistem pemilu dan partai yang ada di Inggris ini, pemilu ini sebenarnya di Inggris ini bervariasi ya. Di Inggris memiliki ada pemilihan umum bagi warga. Parlemen disebut anggota parlemen atau mewakili dari daerah pemilihan House of Commons selama 5 tahun. House of Commons ini adalah kamar terendah dari parlemen, di mana terdiri dari anggota yang dipilih secara demokratis. Tanggung jawab mereka mencakup semua undang-undang yang mengawasi fungsi pemerintahan. Rakyat memilih anggota House of Commons untuk mewakili dan membela kepentingan mereka di dalam kamar yang mereka duduki gitu kan. Bicameral itu anggota House of Commons juga dipilih oleh yang bersangkutan memenuhi syarat di daerah pilihan tertentu. Untuk sistem pemataian ya, partainya pada saat itu Inggris juga mengadopsi sistem duipartai yang diartikan sebagai keberadaan ada dua partai utama yang antara sejumlah di partai politik itu yang mendominasi di sistem kepartaian atau sistem pemilu di partai Inggris ini. Dua partai ini secara bergantian menduduki posisi tertinggi dalam pemilihan umum dan mendominasi sejumlah sejumlah parlemen yang secara signifikan pada saat itu. Dari sistem ini tuh dua partai yang dimana dua partai yang menonjol atau partai penguasa dari partai penguasa dan partai oposisi. Partai konservatif dan pasar buruh adalah partai yang dominan pada saat itu yang ada di Inggris, dan partai-partai tersebut memiliki suatu pandangan dan tujuan kepada perpolitikan yang itu hampir sama gitu, namun berbeda caranya. Partai terkecil yang ada di dalam dunia perpolitikan Inggrisan ada dua partai yang disebut Partai Hijau, Partai Buruh, Partai Demokrat, dan Partai UKIP atau United Kingdom Independent Party. Aliran partai ini juga bisa dibilang partai terkecil juga sebenarnya. Buruh memiliki aliran sayap kiri, Partai Demokrat yang berada di tengah sebagai partai dan juga Partai UKIP sebagai tengah, dan aliran yang saya paling kanan adalah Partai Hijau yang merupakan partai politik di mana partai
hijau atau partai politik ini memiliki saya paling kiri gitu di antara partai-partai kecil lainnya. Selanjutnya kita akan membicarakan negara Cina dari sistem kepartaian dan sistem pemerintahannya nih. Nah, Cina ini awalnya dari kenapa sih bisa idealis komunis, dari partai komunis Cina ini sebenarnya lebih condong kepada sosialis bukan komunis sebenarnya, karena ada ajaran Mao. Karena pada awalnya itu seperti yang kita tahu tadi juga kenapa dia meruntuhkan dinasti Qing untuk berubah menjadi negara republik adalah kekuasaan bagaimana yang beralih kepada masyarakat, di mana masyarakat itu tuh ingin sekali masyarakat itu disetarakan seperti itu. Dibalik semuanya itu, Tiongkok juga sebenarnya punya dua partai pada saat itu, fokus kepada kapitalis dan sosialis, dan kemudian melahirkan peristiwa Long March sebagai tanda Mao sebagai menjadi pemimpin PKC ini atau Partai Komunis Cina. Dan merevolusikan diri pada abad ke-20, bagaimana Mao juga sebenarnya berperan banyak nih kepada berjayanya Tiongkok gitu loh. Kita bisa lihat dari pengaturan masyarakatnya yang ketat dan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah gitu. Negara ini juga mengatur yang sama dilakukan oleh masyarakatnya dalam undang-undang, seperti kontrol kepercayaan dapat dilalui dari State Administration for Religious yang telah dibantu juga oleh kelima asosiasinya. Hal ini juga dilakukan untuk mengetahui apakah lembaga tersebut punya kontrol atau tidak kepada umat beragama mengandung yang terhadap umat agama itu memiliki unsur politik atau tidak gitu ya. Dan struktur perlembagaan pemerintahan Tiongkok ini juga, struktur lembaga pemerintahan Tiongkok juga memiliki seperti ada eksekutif, yudikatif, dan legislatifnya juga dimilai meliputi kongres rakyat seperti Kominet Tetap Kongres, para presiden, wakil negara, perdana menteri, wakil perdana menteri, militer, pusat, konferensi, konsultatif, politik rakyat, pengadilan dalam kejaksaan. Sistem pemerintahan Tiongkok juga sebenarnya sistemnya lebih ke pemerintahan parlementer, dimana kan dialaskan kenapa adanya jabatan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan dan presiden sebagai kepala negara, dan dominan yang ada di dalam Kongres pada nasional yang biasa disebut kita Dewan Perwakilan Rakyat di pemerintahannya. Seperti itu, adanya tetap ada eksekutif, yudikatif, dan legislatifnya tersendiri di negara Tiongkok ini, sama seperti di Inggris ya ternyata mereka. Dan sistem kepartaian politik yang ada di negara Cina ini nih kita bisa dilihat dari kepartaian yang merujuk kepada sistem komunis ya. Lagi-lagi ideologi dari negara tersebut ini adalah komunis, di mana suatu partai yang berkuasa di dalam suatu daerah, maka dari itu pemerintahan Tiongkok hanya diatur oleh satu partai gitu, yaitu PKC ya, itu Partai Komunis Cina, dengan sistem strict secret ballot, yang dimana proses penyuaraan, pemberlangsungan pemilihan suara diatur di bawah dalam satu hukum Tiongkok. Nah, si Tiongkok ini juga menerapkan sistem kepartaian yang kinerjanya partainya itu di mana si penerapan kinerjanya itu tuh multipartai sebenarnya, di dalamnya itu sesama partai, tetapi yang berkuasa hanya satu partai. Dan musyawarah politik dia yang di bawah pimpinan Partai Komunis Cina ini yang menaunginya tidak boleh dan tidak lain Partai Komunis Cina ini hanya yang paling berkuasa, dan lainnya partai-partai yang lainnya hanya sebagai pelengkap dari sistem kepartaiannya. Sistem kepartaian ini dibangun sebenarnya pada awalnya oleh PKC atau Partai Komunis Cina untuk membangun reformasi Cina yang waktu lama, seperti yang kita bisa lihat pada saat Cina pada saat ini. Selanjutnya kita membicarakan tentang kondisi sosial dan budaya di negara Inggris dan China. Pertama-tama kita ke negara Inggris terlebih dahulu. Bagaimana kondisi sosial dan budaya negara Inggris ini nih, kita bisa ya melihat bagaimana bahasa Inggris ini mendunia gitu tuh. Penyebabannya gara-gara bahasa Inggris itu lebih besar setelah Cina yang akan kita bahas selanjutnya, dan Spanyol, bagaimana kolonial Inggris juga menjajah semua
benua-benua yang ada di dunia dengan menggunakan, mereka berkomunikasi dengan Inggris gitu kan. Revolusi Inggris dan Amerika juga menjadi salah satu penyebab dari adanya bagaimana bahasa menjadi internasional seperti itu. Dan yang kedua adalah arsitektur yang dibawa oleh akar Inggris, dimana kita kalau ngelihat arsitektur di negara Indonesia pun banyak yang mengadopsi dari negara Inggris, bagaimana mereka menyebarkan kondisi budayanya di negara Inggris kayak gitu ya. Ya, selanjutnya kita juga bisa beralih kepada musik yang seperti kita tahu juga musik Inggris yang sering kita dengar seperti The Beatles, seperti One Direction dan lain-lain, itu pun menjadi booming dan bisa kita terima bagaimana pengaruh globalisasi yang ada di dunia ini bisa menyebar lebih cepat gitu ya informasinya. Dan sosial negara Inggris juga itu pun apalagi populasi dari Inggris terus tuh melejit gitu ya, kayak banyak imigran, banyak populasi multikultural dari beberapa etnis suku yang menduduki negara Inggris, dan Inggris juga suku Inggris aslinya juga keluar dari wilayahnya. Dan ekonomi pun, kesehatan, pendidikan itu pun menjadi sebuah fokus Inggris, bagaimana meningkatnya perekonomian Inggris, apalagi pound sterling yang sangat mahal ya kursnya jika dikonversi ke Indonesia ke rupiah begitu. Dan kesehatan Inggris juga sangat memfokuskan kepada masyarakatnya untuk seperti seperti obesitas, penyalahgunaan narkoba seperti itu. Dan sistem kesehatan dari Inggris tersendiri ini pun universal ya kepada semua penduduk yang ada di Inggris dan dunia seperti itu. Pendidikan Inggris juga sebenarnya pendidikan Inggris juga sangat-sangat concern gitu loh pemerintahnya kepada mencakup sebenarnya mata pelajaran yang umum seperti matematika, bahasa Inggris, ilmu pengetahuan, sejarah, seni, dan olahraga. Apalagi olahraga pada saat kerajaan pada saat itu sangat banyak banget yang diadopsi ke Indonesia atau negara-negara lain. Seperti contohnya ada volley juga dulu sebenarnya adalah olahraga yang dianut oleh para orang bangsawan, tetapi kita pun menikmati itu kan pada akhirnya. Yang bukan bangsawan kita juga bisa akhirnya memainkan volley, karena itu volley dan pula pingpong juga itu sebenarnya olahraga khas bangsawan yang dimana tidak di indoor, dan budayanya ada minum teh sore gitu kan. Mereka membudayakan ini seperti kita lihat di Bridgerton, di film-film Netflix bernuansa Inggris. Kita bisa lihat di sana banyak sekali kebudayaan Inggris yang bisa kita anut, yang kita bisa lihat sisi positifnya. Selanjutnya ada negara Cina. Nah, Cina ini adalah bahasa sosial budayanya ya. Kita mention di bahasanya. Tadi kita membicarakan bahwa bahasa Cina adalah bahasa universal kedua setelah Inggris, Cina, dan Spanyol begitu. Nah, bahasa Cina ini nih sering kerap kali didengar di penjuru dunia. Mereka tuh sangat memperhatikan penemuan, karena mereka tuh sangat memperhatikan kenapa bisa universal gitu ya. Karena mereka tuh sebegitu detailnya dengan penemuan kertas kecil, alat tulis yang akan dipakai masyarakatnya gitu loh pada zaman dahulu. Jadi mereka lebih menaatkan kayak meromantisasikan reformasi dari bahasa Cina tersendiri. Jadi makanya mereka ini sangat-sangat menyayangi bahasa ibunya sendiri. Dan maka dari itu banyak perkantoran atau di perkuliahan sendiri tuh sudah menerapkan bahasa Cina gitu sebagai bahasa sehari-harinya gitu. Seperti kita lihat Singapura juga banyak sekali orang-orang yang berbahasa Cina untuk bicara sehari-harinya itu. Karena Cina juga walaupun dengan
komunisnya, idealis komunisnya, mereka memiliki agama loh. Mereka Tiongkok ini menganut sistem kepercayaan kepada dewa atau agama politeisme yang dianggap seperti memiliki kekuatan alam dan dunia. Bagi mereka digambarkan dengan kubus yang 9 lapisan langit. Jadi dewa itu ada banyak, seperti dewa gunung gitu, seperti dewa angin, dewa topan, yang seperti nganut sistem dewa Yunani gitu kan. Masyarakat Yunani juga menganut sistem bagaimana politeisme ini. Nah, yang terakhir ini ada dari Cina, itu membudayakan sebuah seni. Kita kalau lihat seni Cina atau Tiongkok ini memiliki banyak peninggalan seni yang menjadi simbol negara. Jika turis Cina memiliki ke sana, ada khas Cina yang selalu terukir gitu, kayak seperti kalau kita melihat ada Imlek, acara Imlek, banyak simbol-simbol yang terukir di sana, seperti ada naga, ada kelinci, ada harimau dan lain-lain. Kalau kita lihat apalagi seperti monumennya, ada The Great Wall yang menjadi 7 keajaiban di dunia. Adanya kuil-kuil peninggalan sejarah, dinasti-dinasti menjadi rumah doa, terus menjadi apalagi seperti istana-istana di sana juga menjadi tempat rumah doanya mereka. Bagaimana mereka memperlakukan benda-benda pada zaman dahulu atau sebuah peninggalan-peninggalan zaman dahulu menjadi terurus gitu ya budayanya gitu, biar terlihat oleh cucu-cucu dan anak-anak mereka sekalian pada periode-periode yang akan datang. Nah, itu saja penyampaian saya terhadap perbandingan sistem politik dan sistem sosial yang ada di negara Inggris dan China. Dan terima kasih banyak kepada kalian yang sudah mendengarkan pemaparan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.